Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 368. Ye Qiu mengikuti Tang Fei menaiki 5 anak tangga. Begitu dia tiba di lantai 5, Ye Qiu melihat lift dan bertanya kepada Tang Fei, "Mengapa kamu tidak membawaku ke lift?" "Tidak ada alasan, aku hanya tidak ingin membawamu ke lift." "Ya, anak ini cukup dendam." Ye Qiu melengkungkan bibirnya. "Ingat, kurangi bicara dan tonton lebih banyak nanti, jika kamu takut mati, jangan terima tugas itu," kata Tang Fei tegas. Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku takut mati?" Tang Fei memandang Ye Qiu dengan serius selama 2 detik, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, seperti pamanmu." Kemudian, Tang Fei memimpin Ye Qiu di sepanjang koridor ke pintu ruang terdalam. Ye Qiu mendongak, dan ada tanda yang tergantung di pintu kamar dengan 3 kata tertulis di atasnya. "Ruang rapat." Tang Fei mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Tang Fei masuk lebih dulu, dan Ye Qiu mengikuti dari belakang. Setelah memasuki pintu, Ye Qiu menemukan bahwa ini adalah suite. Di luar adalah ruang tunggu, sekitar 30 meter persegi, ada pintu di dinding, dan di dalam adalah ruang pertemuan. Di pintu, 2 pria berjas parit berdiri. Mereka tidak memiliki wajah yang dingin, pelipis mereka menonjol tinggi dan berdiri tak bergerak, seperti prajurit terakota. Kedua orang ini adalah tuan, dan mereka seharusnya bisa masuk dalam daftar harimau teratas. Ye Qiu diam-diam berkata. Tang Fei berjalan ke arah 2 pria berjaket, menunjuk ke arah Ye Qiu dan berkata, dia adalah orang yang ingin dilihat oleh kepala suku. Sampai saat itu, mata kedua pria itu jatuh pada tubuh Ye Qiu. Tiba-tiba, mata mereka berkilat cemerlang, seolah-olah serigala lapar melihat mangsanya, penuh semangat juang yang tinggi. Jelas, kedua orang ini juga menemukan bahwa Ye Qiu adalah seorang master. Ye Qiu mencium aura pembunuhan dari kedua orang ini, dan tahu di dalam hatinya bahwa mereka telah membunuh orang. Namun, Ye Qiu tidak takut. "Apa yang kamu lihat padaku, apakah kamu tidak melihat pria tampan?" Ye Qiu menyeringai. Kedua pria di jaket itu saling memandang, lalu melirik Tang Fei dengan mata aneh, seolah-olah mereka bertanya, apakah ini benar-benar orang yang ingin dilihat oleh kepala suku? Tang Fei melirik Ye Qiu, dan berkata, "Ini adalah pembangkit tenaga militer, kamu harus serius tentang itu." "Bukankah aku terlihat serius?" Ye Qiu bertanya sambil tersenyum. Tang Fei terlalu malas untuk memperhatikannya, dan menatap 2 pria jaket. Tiba-tiba, 2 pria berjaket berjalan menuju Ye Qiu, dan ekspresi mereka serius. "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukannya?" "Sudah kubilang, jangan lakukan itu, kalau tidak aku akan memukulmu dan menangis," kata Ye Qiu. Ketika Ye Qiu masih 1 meter jauhnya, kedua pria berjaket itu berhenti. Salah satu pria berjas parit berkata, "Demi keselamatan pemimpin, siapapun yang bertemu dengan pemimpin harus mencari. Saya harap Anda mau bekerja sama." "Berbicara sebelumnya, saya pikir saya harus melakukannya." "Aku bekerja sama, tetapi bisakah kamu mencari wanita lain?" Ye Qiu berkata dengan senyum di wajahnya. "Menurut peraturan, kita harus menggeledah mayatnya." Kedua pria berjaket itu menjawab dengan datar. "Itu hanya lelucon denganmu, apa yang kamu lakukan dengan sangat serius, itu benar-benar membosankan." Selanjutnya, kedua pria berjas parit itu mulai mencari. Mereka mencari dengan sangat hati-hati, dan Ye Qiu tidak melepaskan 1 titik pun di tubuhnya. Ye Qiu sangat tidak nyaman. Dia telah disentuh oleh seorang wanita berkali-kali dalam hidupnya, sedangkan untuk disentuh oleh seorang pria, ini adalah pertama kalinya. Agak mual. Melihat penampilan Ye Qiu yang tidak nyaman, Tang Fei berdiri di samping dan tertawa. Setelah 2 menit, pencarian tubuh akhirnya selesai. Ye Qiu menghela nafas panjang. "Apa yang dilakukan jarum emas ini?" Seorang pria berjaket menemukan jarum emas di tubuh Ye Qiu dan bertanya. "Jarum emas tentu saja digunakan untuk menyembuhkan penyakit." Ye Qiu berkata dengan marah. "Benarkah itu masalahnya?" Kedua pria penahan angin itu sedikit curiga.
Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bertanya padanya. Ye Qiu menunjuk ke Tang Fei dan berkata, aku juga merawatnya dengan jarum emas bulan lalu. Ginjalnya lemah dan saudara laki-lakinya yang kedua tidak bisa menjadi keras. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi aneh. Kedua pria berjaket itu menatap Tang Fei dengan heran. Setelah beberapa saat, keduanya berbicara satu demi satu. Penasihat Tang, ternyata kamu pergi ke rumah sakit untuk perawatan bulan lalu. Kamu bilang kamu pergi menemui rekan seperjuanganmu, kami semua percaya. Tang Fei memerah dan berteriak, jangan dengarkan omong kosong anak ini, aku baik-baik saja. Ya, kami semua mengerti. Jangan khawatir, staf Tang, kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kedua pria berjas parit itu tertawa. Tang Fei tahu bahwa masalah ini hanya akan menjadi semakin gelap, jadi dia tidak repot-repot menjelaskannya. Maaf, aku tidak sengaja mengungkapkan rahasiamu sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain di masa depan. Permintaan maaf serius Ye Qiu membuat kedua pria jaket itu lebih yakin akan kata-katanya. Diam. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh. Tang Fei memelototi Ye Qiu dengan ganas. Ye Qiu tersenyum acuh tak acuh, berpikir pada dirinya sendiri, jika Anda ingin menyimpan dendam, tuan kecil tidak bisa berurusan dengan Anda. Dokter Ye, kami akan menyimpan jarum emas dan ponsel Anda untuk sementara waktu, dan kami akan mengembalikannya kepada Anda ketika Anda keluar. Di bawah pengawasan pribadi Ye Qiu, kedua pria berjaket penahan angin itu memasukkan jarum emas dan ponselnya ke dalam kotak besi. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki senjata di tubuhku, apakah aku harus menyerahkannya? Ye Qiu tiba-tiba berkata. Dalam sekejap, mata kedua pria yang mengenakan jaket itu menjadi sangat tajam, menatap Ye Qiu. Masih punya senjata? Mengapa saya tidak menemukannya selama pencarian tubuh? Di mana dia bersembunyi? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati kedua pria berjaket. Tang Fei juga sedikit terkejut, dia menatap Ye Qiu dengan rasa ingin tahu, dan berpikir dalam hati, apakah anak ini dapat menyembunyikan senjatanya dan bahkan tidak dapat menemukan dua penjaga? Tahukah Anda, kedua pria berjaket ini bukanlah penjaga biasa. Bagaimana anak ini membodohi mereka? Dokter Ye, tolong serahkan senjata Anda. Seorang pria berjaket berkata dengan sungguh-sungguh, Dokter Ye, jika Anda tidak menyerahkan senjata Anda, menurut peraturan yang relevan, kami tidak akan membiarkan Anda masuk, dan kami juga akan menahan Anda. Anda? Bukan? Ye Qiu berkata sambil tersenyum, dua bersaudara, apa yang saya bawa bukanlah senjata berat, itu hanya pistol. Senjata? Mendengar kata ini, kedua pria berjas parit menjadi lebih gugup. Dokter Ye, tolong segera serahkan pistolnya. Tolong jangan buat kami malu. Tang Fei juga berkata, Ye Qiu, beri mereka pistol. Aku juga ingin memberikannya kepada mereka, tapi aku tidak bisa. Ye Qiu mengarahkan jarinya ke selangkangannya, dan berkata, pistolku ada di sini. Bergantung pada. Wajah Tang Fei membiru. Adapun dua pria di jaket, mereka juga sangat marah, memarahi Ye Qiu diam-diam. Jalang, berani menggoda kami, tunggu aku. Penasihat Tang, waktuku sangat berharga. Jika kamu tidak menerimaku, aku akan kembali, kata Ye Qiu sambil tersenyum. Tang Fei mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara tua datang dari dalam. Tang Fei membuka pintu dan berkata kepada Ye Qiu, ikuti aku. Ye Qiu terkejut begitu dia masuk ke ruang pertemuan. Bab 369. Ye Qiu berjalan ke ruang konferensi, dan pertama-tama dia melihat seorang pria parubaya berwajah kurus, sekitar 50 tahun, mengenakan seragam militer dan bintang emas di pundaknya. Mayor Jenderal. Ye Qiu terkejut. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa sang Mayor Jenderal sedang menyajikan teh dan menuangkan air, seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Tuhan, siapa yang bisa membuat jenderal melakukan ini? Ye Qiu melihat ke meja konferensi tanpa sadar. Saya melihat dua pria tua duduk di tepi meja konferensi.
Mereka semua berusia 70-an, mengenakan mantel militer, dan 3 bintang emas di bahu mereka bersinar dalam cahaya. Pangkat Laksamana. Tubuh Ye Qiu bergetar, dia tidak menyangka 3 jenderal muncul di ruang pertemuan kecil ini, yang benar-benar tidak terduga. Tapi ketika dia melihat wajah kedua orang tua itu, jantung Ye Qiu melonjak lebih liar. Kepala Staf Umum Logistik Pertahanan Nasional Wan Lao. Komandan Daerah Militer Beijing Donald. Kedua bos besar ini sama-sama legenda, yang telah berada di medan perang secara langsung, dan merupakan pahlawan pertempuran yang sangat terkenal. Meskipun Ye Qiu belum pernah melihat mereka dalam kehidupan nyata, kedua sosok ini sering muncul di siaran berita. Tidak pernah menyangka bahwa mereka akan muncul di sini pada waktu yang sama hari ini. Ye Qiu menyadari sekali lagi bahwa masalah yang dihadapi oleh Istana Hades mungkin tidak kecil kali ini. Halo, Kepala Suku, Ye Qiu ada di sini. Tang Fei memberi hormat kepada 3 jenderal dan berkata dengan keras. Tiba-tiba, mata ketiga jenderal itu semua tertuju pada tubuh Ye Qiu, dengan rasa pengawasan. Untuk sesaat, Ye Qiu merasakan tekanan besar. Ketiganya adalah jenderal, dan 2 di antaranya adalah pahlawan yang telah berada di medan perang, ditambah dengan posisi tinggi untuk waktu yang lama, paksaan yang sangat kuat. Halo para pemimpin. Ye Qiu tersenyum sedikit, dan langsung mengalahkan paksaan yang menimpanya. Menarik, kata Tang Tua sambil tersenyum. Wan Lao bertanya, apakah kamu Ye Qiu? Saya Ye Qiu. Ye Qiu bertanya dengan lugas, saya tidak tahu mengapa kepala desa meminta saya untuk datang ke sini. Kudengar kau seorang dokter? Keterampilan medis yang bagus? Wan Lao bertanya lagi. Dia menghindari pertanyaan Ye Qiu. Kepala laporan, saya seorang dokter. Saat ini saya bekerja di rumah sakit Jiangzhou. Adapun keterampilan medis, Ye Qiu tertawa, seharusnya lebih baik untuk menggambarkannya dengan lebih tepat. Anak baik, agak gila. Ekspresi Wan Lao tenggelam, seolah-olah dia tidak menyukai kesombongan Ye Qiu. Ye Qiu tidak berkata rendah hati atau sombong, orang tidak sembrono dan sia-sia. Selain itu, mereka masih orang yang cakap. Makna yang mendasari kata-katanya adalah bahwa alasan mengapa saya sombong adalah karena saya memiliki kemampuan. Apakah kamu seorang obat Cina atau Barat? Wan Lao bertanya dengan suara yang dalam. Ye Qiu menjawab, saya belajar pengobatan Barat, tetapi saya lebih mahir dalam pengobatan Tiongkok. Jika itu masalahnya, kamu harus tahu pengetahuan pengobatan Tiongkok, kan? Tidak hanya tahu, tetapi juga sangat mahir. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Wan Lao mendengus dingin, kamu bisa menunjukkan kepada kami beberapa untuk melihat apa yang salah dengan kami? Uji aku? Tatapan Ye Qiu menyapu wajah ketiga jenderal dan Tang Fei. Jangan lihat aku tidak sakit. Tang Fei berkata dengan tergesa-gesa, karena takut Ye Qiu akan berbicara omong kosong lagi. Ye Qiu tersenyum, matanya tertuju pada wajah 3 jenderal, dan dia melihatnya selama 10 detik. Penatua Wan, saya pikir lebih baik untuk melupakannya, waktu sangat mendesak, mari kita mulai bisnis, kata Ye Qiu. Kenapa, kamu tidak bisa melihatnya? Wan Lao berkata tidak puas, karena kamu tidak bisa melihatnya, maka jangan terlalu gila. Bukannya aku tidak melihatnya, kata Ye Qiu, sejujurnya, aku sudah memperhatikan beberapa penyakitmu, tapi aku khawatir kamu akan malu setelah mengatakannya. Wan Lao tertawa meremehkan, ketika lawan dan saya berada di medan perang, senjata menggosok kulit kepala kami. Saya tidak takut mati, dan apakah saya akan takut malu? Katakan, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Selama kamu benar, aku memaafkanmu tidak bersalah. Ye Qiu tahu bahwa jika dia tidak membicarakannya hari ini, dia bahkan tidak akan bisa melewati tahap pertama, maka itu akan menjadi pembicaraan yang lebih kosong untuk mendapatkan bantuan dari Dewa Perang. Jika kamu bersikeras memberitahuku, maka aku akan mengatakannya. Mata Ye Qiu pertama kali jatuh pada Mayor Jenderal berwajah kurus, dan berkata, Jenderal ini, sosokmu lemah, dengan kelopak mata bengkak dan hidung merah. Jika saya tidak salah, Anda pasti pusing, tinnitus, dan pinggang dan lutut, insomnia dan dreamines, disertai hot flashes dan keringat malam, kan? Bagaimana kamu tahu? Jenderal itu sedikit terkejut.
Ye Qiu tersenyum dan berkata, saya seorang dokter, jadi saya bisa melihatnya secara alami. Apakah Anda tahu apa yang disebut gejala Anda dalam pengobatan Tiongkok? Apa itu panggilan? Kekurangan ginjal. Dalam sekejap, wajah sang jenderal memerah. Hahaha, Yang Dong, kataku, kenapa kamu tidak gendut? Ternyata ginjalnya kurang. Wan Lao tertawa. Jenderal kurus itu sangat malu sehingga dia ingin mencari tempat untuk menjahit. Jenderal tua, jangan menertawakan orang lain, hiperplasia ginjal garis depan Anda juga sangat serius. Ye Qiu memandang Wan Lao dan berkata, gejala hiperplasia prostat yang paling jelas adalah sering buang air kecil, urgensi, dan buang air kecil tidak lengkap. Elder Wan, jangan menahannya, pergi ke kamar mandi sesegera mungkin. Jika kamu menahannya, kamu akan menderita penyakit serius. Omong kosong. Omong kosong. Wan Lao memerah, berteriak pada Ye Qiu, lalu dengan cepat bangkit dari tempat duduknya, bangkit dan berlari ke kamar mandi. Jelas, Ye Qiu benar. Ye Qiu, bisakah kamu melihat apa yang salah denganku? Old Tang bertanya dengan gembira. Tubuhmu lebih baik dari Wan Lao. Prostat sangat sehat dan ginjal tidak lemah. Namun, ada luka lama di tubuhmu yang membuatnya lebih menyakitkan. Kalau tidak salah, luka lamamu seharusnya 40 tahun. Tua. Bar. Ekspresi wajah Elder Tang tidak berubah sama sekali, dan dia tersenyum dan berkata, lanjutkan. Ye Qiu berkata, cedera lama ini berada di antara tulang belakang lumbar ketiga dan tulang belakang lumbar keempat. Masih ada pecahan peluru yang tertancap di dalamnya dan belum dikeluarkan, kan? Mata Tang Tua menjadi tajam dalam sekejap, dia menatap Tang Fei dan bertanya, apakah kamu memberitahunya? Tidak. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, kata Tang Fei. Ye Qiu mengikuti, pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan formula 4 karakter, Wang Wen, meminta dan memotong. Saya dapat melihatnya melalui kata, Wang. Adapun Tang Fei, aku tidak akrab dengannya. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata ini, dia menatap Ye Qiu dengan sengit. Ye Qiu tampaknya tidak melihat mata Tang Fei, dan melanjutkan, Tang Tua, meskipun cedera Anda tidak memengaruhi aktivitas Anda yang biasa, ketika langit berubah, tulang belakang lumbar sangat menyakitkan, kan? Begitu musim dingin, atau cuaca tiba-tiba turun, sulit untuk tidur di malam hari, kan? Sebenarnya, ambil saja pecahan pelurunya. Penatua Tang menghela nafas, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya pergi ke banyak rumah sakit dan menemui banyak ahli, tetapi mereka tidak dapat membantu saya mengeluarkan pecahan peluru itu. Itu karena kamu tidak menemukan orang yang tepat. Oh. Old Tang memandang Ye Qiu dengan rasa ingin tahu, dengarkan apa yang kamu maksud, apakah kamu tahu siapa yang bisa membantuku mengeluarkan pecahan peluru? Ye Qiu mengangguk. Siapa? Old Tang bertanya dengan mendesak. Ye Qiu tersenyum sedikit, dan berkata, itu jauh di langit, tepat di depanmu. Wajah Don Tua tercengang. Tang Fei melirik Ye Qiu, dan hendak berbicara, hanya untuk melihat Wan Lao bergegas keluar dari kamar mandi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Perang ada di sini. Bab 370. Dewa Tentara ada di sini. Mendengar 4 kata ini, Ye Qiu segera berbalik untuk melihat ke pintu. Dia ingin melihat seperti apa Optimus Prime di ketentaraan. Namun, dia kecewa. Pintu ruang rapat tertutup rapat, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari luar. Ye Qiu merasa sedikit aneh. Rakyat. Pada saat ini, dia melihat Mayor Jenderal bernama Yang Dong, menyalakan multimedia di ruang konferensi, dan perlahan-lahan meletakkan layar lebar. 2 kepala suku, pertemuan berikutnya adalah rahasia besar. Saya tidak memenuhi syarat untuk hadir, jadi saya tidak akan menemani Anda. Yang Dong berkata kepada Old Tang dan Wan Lao, saya akan menunggu di luar, apa yang Anda butuhkan, hubungi saya langsung. Pergi. Wan Lao melambaikan tangannya. Yang Dong berbalik dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Ye Qiu sangat menakjubkan, pertemuan macam apa yang bahkan seorang mayor jenderal tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Ye Qiu, Tang Fei, duduklah. Old Tang menunjuk ke kursi di seberangnya.
Ye Qiu dan Tang Fei duduk. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Penatua Tang melanjutkan, Ye Qiu, keterampilan medismu sangat bagus. Kami telah mempelajari hal ini. Namun, kami tidak mengenal Anda secara pribadi dengan baik. Lagi pula, ini pertama kalinya kami bertemu. Aku ingin bertanya, bisakah kami mempercayaimu? Ye Qiu tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Jika dia langsung mengatakan bahwa Anda dapat mempercayai saya, itu akan terasa sedikit terburu-buru, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak pantas Anda percaya itu. Sementara dia mempertimbangkan bahasanya, Tang berkata lagi, dengan kata lain, jika negara kami dalam bahaya dan kami membutuhkan Anda untuk maju, apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Ye Qiu menjawab dengan sederhana dan rapi. Namun, langkah maju semacam ini dapat menyebabkan pengorbanan. Apakah kamu masih mau? Tanya Tang tua. Saya bersedia. Ye Qiu berkata tanpa ragu, hidup adalah orang Cina, dan kematian adalah jiwa orang Cina. Saya dibesarkan di negara ini, dan saya mencintai tanah air saya. Jika saya bisa melakukan sesuatu untuk Ibu Pertiwi, itu adalah kehormatan saya. Jika saya bisa berkorban untuk Ibu Pertiwi, saya pikir ibu saya juga akan bangga dengan saya. Ye Qiu berkata dengan serius, sejak aku masih muda, ibuku mengatakan kepadaku bahwa dia berkata bahwa seorang pria harus mencintai negaranya terlebih dahulu sebelum dia mencintai orang lain. Jika seorang pria bahkan tidak mencintai negaranya sendiri, maka dia tidak akan mencintai orang lain, juga tidak layak untuk mencintai orang lain. Saya juga berpikir begitu, seorang pria yang lahir dan tidak patriotik. Bagaimana Anda bisa memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis? Terkunci. Wan Lao menampar meja dengan keras, dan berkata dengan keras, kata yang bagus. Senyum muncul di wajah Tang tua, dan jawaban Ye Qiu membuatnya sangat puas. Kepala, apakah ada masalah di negara kita yang mengharuskan saya keluar? Ye Qiu berkata, selama saya bisa membantu, jangan ragu untuk memberitahu saya akan melakukannya. Old Wan Haha tertawa dan berkata, kamu anak yang lugas dan bersahaja. Aku sangat menyukai karakter ini. Atau, bagaimana kalau kamu datang kepadaku sebagai seorang prajurit? Jika Anda berubah menjadi orang lain, saya khawatir Anda akan setuju tanpa ragu-ragu, karena Anda dapat dihargai oleh orang tua itu berarti kesempatan untuk naik ke langit dalam satu langkah dan naik ke atas telah datang. Tapi suasana hati Ye Qiu tidak berfluktuasi sama sekali, jadi dia menolak. Terima kasih atas kebaikan lamamu, mimpiku bukanlah menjadi seorang prajurit. Kata Ye Qiu. Old Wan menjentikkan alisnya dan bertanya, mengapa, kamu memandang rendah prajurit itu? Tidak. Ye Qiu berkata, para prajurit, semuanya mengenakan seragam, membela rumah mereka dan membela negara. Karena keberadaan mereka, negara dapat bertahan lama. Mereka adalah orang-orang yang paling saya kagumi, dan mereka juga orang-orang tercantik di dunia. Namun, cita-cita saya adalah menjadi dokter, mempromosikan pengobatan Tiongkok, dan mempromosikan esensi negara. Saya bersedia mendedikasikan hidup saya untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Saya berharap suatu hari nanti, semua orang di negara kita bisa sakit dan tidak menjadi miskin karena sakit. Saya juga berharap dokter di negara kita dapat menjunjung tinggi kebajikan dan melakukan yang terbaik untuk melayani pasien, bahkan menaklukkan penyakit kanker yang sulit disembuhkan. Mendengar kata-katanya, Penatua Tang dan Penatua Wan sedikit tergerak. Tang Fei juga melirik Ye Qiu dengan heran, seolah mengatakan, anakmu masih memiliki mimpi yang begitu besar. Ye Qiu, jalan yang kamu pilih penuh dengan kekasaran, jadi tidak mudah untuk berjalan. Kata Tang Lao. Ya, jalan ini tidak mudah. Ye Qiu berkata, tapi aku bersedia mencobanya, meskipun ribuan orang akan pergi ke sana. Semangat yang bagus. Penatua Tang memujinya, dan berkata kepada Penatua Wan di sebelahnya, ini adalah bibit yang bagus, sayang sekali untuk tidak menjadi seorang prajurit. Siapa bilang tidak? Wan Lao juga sangat menyesal. Pada saat ini, layar lebar menyala, dan seorang lelaki tua di kursi roda muncul di depan mata semua orang. Orang tua itu sangat tua, dengan kerutan yang dalam di wajahnya,
bersilangan seperti sayatan pisau, meskipun kepalanya penuh dengan rambut perak, dia penuh energi. Bahkan di layar lebar, YQ merasakan dominasi yang tak tertandingi. Aura semacam ini sangat mirip dengan aura Xiao Jiu, tetapi Xiao Jiu termasuk dalam dominasi tajam semacam itu, dan lelaki tua di layar lebar memberi orang perasaan tidak bergerak, menenangkan laut, seolah-olah dia ada di sana. Aku tidak takut ketika langit runtuh. YQ menebak identitas pria tua ini secara sekilas. Dewa tentara. Benar saja, saya melihat Penatua Tang dan Penatua Wan berdiri dengan cepat, berdiri dengan kaki tegak, mengangkat kepala, memberi hormat kepada lelaki tua itu, dan berkata serempak. Halo guru. YQ sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa kedua kakak beradik ini sebenarnya adalah murid Dewa Perang. Duduk. Di layar, Dewa Militer menekan tangannya, dan memberi isyarat kepada Penatua Tang dan Penatua Wan untuk duduk. Segera setelah itu, tatapan Dewa Militer jatuh pada YQ dan berkata, YQ, halo. Halo, Ketua. YQ berdiri dan membungkuk memberi hormat. Jangan ditahan, duduk. Dewa Militer melanjutkan, pada dasarnya aku tahu tentang masa lalumu, tapi Cao Yuan juga memberitahuku jika aku tidak tahu. Aku mendengar apa yang kamu katakan kepada Xiao Tang dan yang lainnya. Saya pikir Anda adalah orang yang patriotik dan dapat dipercaya. Tapi saya masih ingin menjelaskan kepada Anda bahwa misi ini sangat berbahaya, dan Anda dapat menolaknya. YQ tersenyum dan berkata, Kepala, saya semua duduk di sini, saya pikir Anda harus memberitahu saya secara langsung apa tugasnya. Oke, kalau begitu aku akan mempersingkat cerita. Sinto militer kami memiliki lembaga penelitian. Seorang ilmuwan telah menghilang di Dadong hari ini. Kami awalnya curiga dia diculik. Ketika ilmuwan ini berada di Cina, dia terlibat dalam penelitian tentang bom nuklir. Dia sangat jelas tentang penyebaran bom nuklir di negara kita. Bisa dibayangkan jika dia membocorkan apa yang dia ketahui, maka keamanan negara kita akan menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, saya ingin Anda segera bergegas ke Dadong, temukan ilmuwan ini, cari tahu alasan hilangnya dia, dan bawa dia kembali. Juga, aku hanya bisa memberimu 48 jam. Bab 371. 48 jam. Dewa Militer hanya memberi waktu 48 jam. YQ mengerutkan kening. Ini bukan tugas yang sederhana. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi ilmuwan, dan dia masih melakukan tugas di negara asing. Ini menempatkan YQ di bawah banyak tekanan. Dewa Militer melanjutkan, jika ilmuwan tidak dapat ditemukan dalam 48 jam, maka negara kita akan memasuki keadaan siap tempur. Jangan mengesampingkan kemungkinan perang. Jadi, Anda hanya punya 48 jam. YQ, saya telah mempercayakan tugas penting ini kepada Anda, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya? YQ segera bangkit, menatap lurus ke mata Dewa Militer, dan berkata dengan tegas, Kepala dapat yakin, saya akan keluar semua. Baik sekali. Jun Shendao, YQ, agar Anda menyelesaikan tugas dengan lancar, saya telah mengatur 2 asisten untuk Anda. Salah satunya adalah peretas pertama Istana Hades kami, nama kodenya adalah Diao Chen, dan dia akan menghubungi Anda nanti. Yang lainnya adalah Tang Fei di sisimu. Tang Fei? YQ melirik Tang Fei dan berkata, Kepala, apakah Tang Fei dapat dipercaya? Wajah Tang Fei membiru karena marah begitu dia mengatakan ini. Ekspresi militer tampak aneh dan berkata, YQ, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi pada Tang Fei? YQ menggelengkan kepalanya. Dewa Militer berkata, biarkan Tang memberitahumu. Penatua Tang memandang YQ dan tersenyum, Tang Fei adalah wakil kepala staf Aula Hades, dan pada saat yang sama, dia masih cucuku. Sial, tentara generasi kedua. YQ dengan cepat menggenggam tangan Tang Fei, dan berkata dengan antusias, Saudara Tang, harap berhati-hati. Tang Fei menjabat tangan YQ dan tidak merahasiakan ketidaksukaannya pada YQ. Dewa Militer melanjutkan dengan mengatakan, apakah itu Tang Fei atau Diao Chen,
mereka hanya dapat membantu Anda dari jarak jauh di negara ini, dan tidak dapat menemani Anda ke Dadong. Dengan kata lain, misimu ke Dadong kali ini adalah operasi tunggal, penuh risiko besar. Yekio, aku harap kamu bisa kembali hidup-hidup. Setelah Dewa Militer mengucapkan kata-kata terakhir ini, suasana di seluruh ruang konferensi menjadi sangat berat. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Pria sejati dengan alis panjang memberiku banyak uang. Dia mengatakan bahwa aku bukan orang yang berumur pendek, dan aku akan kaya di masa depan. Yekio membuat lelucon, yang membuat suasana yang berat menjadi sedikit lebih ringan. Yekio, apa yang seharusnya aku katakan sudah berakhir, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Jun Shendao. Yekio berkata, aku benar-benar punya pertanyaan untukmu. Berbicara. Yekio berkata, Aula Hades seperti awan, dan ada banyak tentara di tentara. Mengapa Anda memilih saya untuk melakukan tugas itu? Dewa Militer menjawab, pertama, orang-orang di Hades of Hades secara diam-diam telah berkali-kali berhadapan dengan agen Dadong, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Jika mereka memasuki Dadong, keberadaan mereka kemungkinan akan dikendalikan oleh agen Dadong. Jadi aku harus mencari wajah baru. Kedua, para prajurit di tentara memiliki kekuatan mereka sendiri. Ada yang pandai bertarung dan ada yang pandai senjata api. Mereka lebih cocok untuk pertempuran kooperatif, jadi mereka tidak dalam pertimbangan saya. Ketiga, Cao Yuan sangat merekomendasikanmu kepadaku. Jun Shendao, saya percaya pada visi Cao Yuan. Yekio mengerti bahwa alasan mengapa Dewa Militer benar-benar memilihnya sebenarnya adalah rekomendasi dari 9.000 tahun. Ini membuat hati Yekio tidak bisa tidak merasa bingung. Dewa Perang adalah pilar tentara yang optimis, dan yang berusia 9.000 tahun adalah penguasa sekte Gerbang Naga. Bagaimana mungkin ada hubungan antara keduanya? Dan tampaknya Dewa Militer itu tampaknya mempercayai 9.000 tahun, jika tidak, dia tidak akan memilih Yekio untuk melakukan misi. Kepala, saya punya pertanyaan lain. Yekio berkata, jika ilmuwan itu membocorkan rahasia militer, apa yang harus saya lakukan? Pembuangan militer, tembak di tempat. Baiklah, saya mengerti. Yekio, ketika kamu kembali dengan selamat, aku akan memberimu pujian. Setelah Dewa Militer mengatakan ini, layar lebar menjadi hitam. Dewa Militer sedang offline. Old Tang berkata dengan ramah, Yekio, selain bantuan Tang Fei dan Diao Chen dalam misi ini, Lawan dan saya juga akan membantu Anda. Selama itu terkait dengan misi, Anda dapat berbicara jika Anda memiliki kebutuhan. Aku butuh informasi ilmuwan. Kata Yekio. Aku siap untukmu. Tang Fei mengeluarkan portofolio dan menyerahkannya kepada Yekio. Yekio melihatnya, dan ada cap di sudut kanan atas portofolio dengan dua kata di atasnya. Sangat rahasia. Yekio merobek portofolionya dengan kasar, dan hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah foto. Gambar itu menunjukkan seorang pria muda berkacamata, kulit putih bersih, senyum cerah, dan tatapan lembut. Apakah ini ilmuwan yang hilang? Yekio bertanya, menunjuk ke foto. Ya, itu dia, kata Tang Fei. Yekio sedikit terkejut. Dalam kognisinya, rata-rata ilmuwan berusia setidaknya 40 atau 50 tahun, dan pemuda ini, tampaknya tidak lebih dari 30 tahun, agak terlalu muda. Yekio membuka detailnya. Zhao Zhengxi. Pria. 29 tahun. Lulus dari Universitas Paris, seorang ilmuwan muda kontemporer terkenal, fisikawan. Selusin halaman penuh informasi dengan jelas merekam peristiwa Zhao Zhengxi sejak ia lahir hingga menghilang. Yekio membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan membaca informasi ini. Selama proses ini, Tang Lao, Wan Lao dan Tang Fei tidak mengeluarkan suara, karena takut mengganggu Yekio. Setelah meletakkan informasi itu, Yekio berkata, saya membutuhkan jalur aktivitas Zhao Zhengxi di Dadong. Apakah Anda memiliki informasi terperinci? Memiliki. Tang Fei mengeluarkan dua dokumen lagi dan meletakkannya di depan Yekio, berkata, satu adalah jalur aktivitas Zhao Zhengxi di Dadong, dan yang lainnya adalah laporan analisis oleh personel intelijen Istana Hades.
Ye Qiu menghabiskan 10 menit lagi untuk membaca kedua dokumen itu. Ternyata Zhao Zhengxi pergi ke Dadong untuk mengikuti seminar ilmiah karena dia memiliki bakat khusus. Untuk memastikan kelengkapannya, Istana Hades mengirim tim agen khusus 4 orang untuk diam-diam melindunginya. Namun, menurut catatan data, pada saat yang sama ketika Zhao Zhengxi menghilang, keempat agen Istana Hades juga kehilangan kontak. Karena berada di negara asing dan ada banyak ketidaknyamanan dalam operasi, Istana Hades tidak menyelidiki keberadaan Zhao Zhengxi dan keempat agen melalui berbagai cara. Oleh karena itu, personel intelijen menganalisis bahwa Zhao Zhengxi sangat mungkin disandera atau diculik. Bahkan, mungkin telah dikorbankan. Ye Qiu sudah mengerti seluk-beluk masalah ini, meletakkan dokumen, bangkit dan berkata, "Kapan saya akan pergi?" Langsung. Tang Fei memberikan Ye Qiu sebuah ponsel Apple dan berkata, "Ini adalah ponsel satelit yang dimodifikasi. Anda dapat memegangnya untuk kami hubungi." Ye Qiu menjawab panggilan itu. Tang Fei berkata, "Agar tidak menarik perhatian Dadong, kali ini Anda akan naik pesawat penerbangan sipil ke Dadong. Identitasnya adalah turis biasa. Saya sudah memesan tiket untuk Anda. Begitu. Selamat tinggal, dua kepala suku." Ye Qiu melambaikan tangannya. Penatua Tang dan Penatua Wan berdiri tegak, dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat militer kepada Ye Qiu. "Xiaoye, kamu harus memperhatikan keselamatan. Kami di sini menunggu kabar baik Anda." Ye Qiu tersenyum sedikit, berbalik untuk meninggalkan ruang pertemuan, dan membawa jeep Tang Fei ke bandara. Bab 372. Distrik militer Jiangzhou berjarak 30 menit dari bandara Jiangzhou. Dalam perjalanan, saat Tang Fei mengemudi, dia berkata, "Ada tas bagasi di barisan belakang yang disiapkan untuk Anda. Ada beberapa kebutuhan sehari-hari di dalamnya." "Tidak perlu." Sebelum Tang Fei selesai berbicara, Ye Qiu menolak. Dia hanya punya 48 jam dalam perjalanan ini, dan dia tidak membutuhkan kebutuhan sehari-hari sama sekali. Tang Fei tidak banyak bicara, mengeluarkan cincin platinum biasa dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Qiu. "Untuk apa kau memberiku benda ini? Mungkinkah kau menarik bagiku?" Ketika Ye Qiu berbicara, dia tanpa sadar bersandar ke samping, membuka jarak dari Tang Fei, dan berkata, "Orientasi saya baik-baik saja, jangan mencari saya jika Anda mau." Tang Fei mengutuk dengan kesal, "Omong kosong, ini adalah senjata pertahanan diri untukmu." "Lengan?" Ye Qiu terkejut. Tang Fei berkata, "Cincin platinum ini memiliki bom nano yang terpasang di dalamnya. Selama kekuatannya mencapai tingkat tertentu, itu akan meledak. Kekuatannya mirip dengan kekuatan granat. Selain itu, instrumen seperti bandara berkecepatan tinggi stasiun kereta api tidak dapat mendeteksinya sama sekali." Kedengarannya menarik. Ye Qiu mengambil cincin itu dan meletakkannya di jari kelingking tangan kirinya. Kemudian, Tang Fei mengeluarkan kacamata hitam biasa dan menyerahkannya kepada Ye Qiu. "Jangan bilang kalau kacamata ini juga senjata," tanya Ye Qiu. "Itu bukan senjata, tapi bisa dilihat. Dalam jarak 10 meter, kamu bisa melihat dengan jelas setelah memakai kacamata." Tang Fei berkata dengan bangga, "Ini adalah hasil penelitian terbaru dari militer kita, dan kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya." "Penelitian terbaru?" "Itu dia." Ye Qiu tersenyum menghina, matanya yang terbuka jauh lebih baik daripada kacamata ini. Hanya saja ada kekurangannya untuk membuka mata langit, yaitu butuh energi internal. Tang Fei berkata, "Kacamata juga memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah penentuan posisi. Bahkan jika Anda berada di Dadong, kami dapat melacak lokasi spesifik Anda kapan saja. Fungsi kedua adalah untuk dapat terhubung ke suara. Ketika Anda perlu menghubungi Diao Chen, Anda hanya perlu menekan sedikit sekrup hitam pada bingkai." Ye Qiu mengambil kacamatanya dan melihatnya, dan menemukan bahwa memang ada sekrup hitam kecil di bingkainya. Dari luar, peran sekrup ini adalah untuk menstabilkan rangka, bukan seperti saklar untuk menghidupkan sistem suara. "Apakah kamu yakin benda ini benar-benar dapat menghubungi Diao Chan?" Ye Qiu sedikit ragu. "Ya."
Ketika Tang Fei selesai berbicara, dia melihat Ye Qiu mengenakan kacamata hitam dan menekankan jarinya pada sekrup hitam. Hei, tolong jawab ketika kamu mendengar. Halo, ini Diao Chen. Suara yang sangat lembut dan manis terdengar, seperti angin sepoi-sepoi, bertiup dari hati orang-orang. Hati Ye Qiu bergetar, dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa suara yang disebut X itu pasti sangat bagus. Aku tidak tahu bagaimana rupa gadis dengan kode nama, Diao Chen, ini. Jika Sister Lin dan Sister Bing sangat cantik, itu akan sangat keren dan bengkok. Halo, ini Diao Chen. Siapa kamu? Suara lembut itu terdengar lagi. Tebak? Ye Qiu ingin menggoda gadis ini. Apakah kamu Ye Qiu? Sial, menebak begitu cepat, itu membosankan. Siapa Ye Qiu? Ye Qiu pura-pura tidak mengenal Ye Qiu, dan berkata, nama belakangku laki-laki, kamu bisa memanggilku pacar. Kegentingan. Tang Fei menginjak rem. Tidak siap, Ye Qiu bergegas maju, menjatuhkan kacamata hitamnya. Bagaimana kamu mengemudi? Ye Qiu menatap Tang Fei dengan cemberut. Tang Fei menoleh, menatap Ye Qiu dengan ekspresi serius, dan berkata, kamu tidak diizinkan membuat lelucon seperti itu dengan Diao Chen di masa depan. Ada apa? Ye Qiu bertanya dengan heran, apakah Diao Chen wanitamu? Jangan bicara omong kosong. Tang Fei berkata, aku tidak bisa mengendalikan dengan siapa kamu bercanda, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak membuat lelucon seperti itu dengan Diao Chen di masa depan, jika tidak kamu tidak akan tahu bagaimana mati. Bukan seperti itu hanya lelucon. Kamu tidak diizinkan mengemudi di masa depan. Tang Fei berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu memberitahu orang itu, bahkan dewa militer tidak akan bisa melindungimu. Ye Qiu bertanya-tanya, mungkinkah peretas bernama Diao Chen ini memiliki latar belakang yang kuat? Apakah kamu kenal Bai Yujing? Tang Fei tiba-tiba menyebut orang yang tidak ada hubungannya. Ye Qiu mengangguk, aku pernah mendengarnya. Dia biasa membuat lelucon seperti ini dengan Diao Chen, dan dia dipotong di depan umum. Tang Fei berkata, jika kamu pikir kamu lebih baik daripada Bai Yujing, kamu bisa mencobanya. Ye Qiu sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa memprovokasi Bai Yujing. Apa asal-usul Diao Chen ini? Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Bai Yujing dan Xiao Jiu adalah dua pahlawan yang sama di dunia, benarkah? Ye Qiu telah mendengar lebih dari satu orang menyebut Bai Yujing, dan dia sangat ingin tahu tentang orang ini. Selain itu, Bai Yujing adalah sepupu Bai Bing, dan dia mungkin akan bertemu dengannya di masa depan, jadi Ye Qiu ingin mengetahuinya terlebih dahulu. Itu benar. Tang Fei berkata, jika Bai Yujing juga bisa seni bela diri dan sekuat Xiao Jiu mungkin bukan lawannya. Ye Qiu terkejut, apakah dia begitu kuat? Tang Fei berkata, saya telah berurusan dengan Bai Yujing. Dia lebih tinggi dari Anda, tampan dari Anda, lebih kaya dari Anda, dan latar belakang keluarga lebih baik dari Anda. Semua orang di ibu kota memanggilnya, Pangeran Xiu Shuang. Dibandingkan dengan dia seperti bintang di langit, dan kamu seperti kunang-kunang di tanah. Ye Qiu sedikit kesal, dan mengutuk, kamu akan mati jika kamu tidak memukulku. Ini tidak memukulmu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tang Fei berkata, tapi aku lebih suka berurusan denganmu. Ye Qiu mencibir, ini yang disebut safflower yang membutuhkan daun hijau untuk dicocokkan. Karena tinggal bersama seseorang seperti saya yang tidak memiliki latar belakang dan identitas dapat memicu latar belakang Anda yang luar biasa dan memberi Anda rasa superioritas? Aku bilang nak, kenapa kamu seperti kaktus dengan duri di setiap kalimat? Tang Fei memelototi Ye Qiu dengan tidak puas, dan berkata, alasan mengapa saya suka berurusan dengan Anda adalah karena Anda lebih nyata daripada Bai Yujing. Benarkah? Ye Qiu tidak mengerti. Tang Fei berkata, Bai Yujing terlihat sopan di permukaan, dan dia sangat sopan kepada semua orang, tetapi sebenarnya dia licik dan licik, dengan metode yang kejam. Untuk mencapai tujuannya, dia dapat melakukan apapun. Munafik dan menakutkan. Ye Qiu, cobalah untuk tidak main-main dengannya. Setelah Tang Fei mengatakan ini, dia tertawa lagi, dan berkata,
kamu tidak berada di ibu kota, dan kamu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Bai Yujing. Siapa bilang tidak ada persimpangan, aku hampir tidur dengan sepupunya. Ye Qiu bertanya lagi, saya mendengar bahwa Bai Yujing mengajukan diri kali ini dan ingin mengambil tugas ini. Siapa yang kamu dengar? Tang Fei memandang Ye Qiu. Jangan khawatir tentang siapa yang memberitahuku, kata Ye Qiu. Aku ingin tahu mengapa Dewa Militer tidak memilih Bai Yujing untuk melakukan misi. Tang Fei tersenyum menghina, keramaian dan hiruk-pikuk semuanya untuk keuntungan. Bai Yujing ingin mengambil tugas ini, tidak lebih dari keuntungan. Adapun mengapa Dewa Militer tidak memilihnya, itu karena Bai Yujing punya gambaran besar. Tang Fei menghela nafas dan berkata, situasi di ibu kota jauh lebih rumit daripada yang kamu pikirkan. Ye Qiu, jika mungkin, kamu sebaiknya tidak menginjakkan kaki di ibu kota selama sisa hidupmu. Ini bukan tempat yang baik. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan dihancurkan. Oke, jangan berpura-pura kuno di depanku, itu menjengkelkan untuk melihatnya. Meskipun Ye Qiu berkata begitu, dia masih sangat berterima kasih kepada Tang Fei. Kemampuan Tang Fei untuk mengatakan ini padanya membuktikan bahwa dia telah menganggapnya sebagai teman. Mobil sudah sampai di bandara. Tang Fei menyerahkan tiket itu kepada Ye Qiu dan berkata, aku tidak akan mengirimmu masuk, hati-hati. Jaga dirimu. Ye Qiu tersenyum pada Tang Fei, turun dari mobil dan berjalan ke pos pemeriksaan keamanan. Duduk di taksi, Tang Fei melihat ke belakang Ye Qiu, dan berbisik, kamu harus kembali hidup-hidup. Bab 373. Pukul 11 malam. Pesawat resmi lepas landas dari Jiangzhou dan menuju Tokyo, ibu kota Dadong. Menurut informasi, Zhao Zhengxi dan 4 orang dari Hall of Hades akhirnya muncul di Tokyo International Convention Center. Sangat membosankan untuk terbang sendirian, bahkan tidak ada orang untuk diajak bicara. Ye Qiu sangat membosankan, mengeluarkan kacamata hitamnya dan memakainya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Dengan radius 10 meter, Anda bisa melihat sekilas. Segera, Ye Qiu mengerutkan kening. Adegan di sekitarnya benar-benar sedikit tak sedap dipandang. Misalnya, seorang pria gemuk kecil yang malang di barisan depan diam-diam menonton film yang menampilkan Dadong, dan protagonisnya adalah guru bodoh, yang sangat akrab dengan orang Cina. Di sisi lain, duduk pasangan muda. Keduanya berpelukan, dan pria itu diam-diam merogoh pakaian gadis itu. Ada juga paman setengah baya, yang menarik tapak-tapak kaki dengan tangannya, dan kemudian memasukkan tangannya ke mulutnya untuk mencabut giginya. Mual! Ye Qiu dengan cepat membuang muka dan mengarahkan pandangannya ke pramugari. Karena ini adalah penerbangan internasional, kualitas pramugari relatif tinggi, tidak hanya cantik dan bugar, mereka juga memakai cheongsam dan riasan yang indah, yang enak dipandang. Suasana hati Ye Qiu akhirnya membaik. Selanjutnya, dia melihat beberapa hal berwarna-warni di depan matanya. Sial, pramugari ini tidak hanya terlihat bagus di luar, tetapi pakaian di dalamnya juga cantik, berlubang, leopard print, renda. Ini dapat digambarkan sebagai pesta visual. Apakah itu terlihat bagus? Tiba-tiba, sebuah suara lembut datang ke telinganya. Kelihatannya bagus. Ye Qiu mengangguk, lalu terkejut, siapa yang berbicara denganku? Aku. Suara lembut itu terdengar lagi. Ye Qiu mendengarnya, itu adalah suara Diao Chen, dan mau tak mau bertanya, saya tidak menekan tombol, bagaimana Anda bisa berbicara dengan saya? Diao Chen berkata, fungsi suara dan sistem pemosisian dalam kacamata semuanya dirancang oleh saya. Saya dapat menghubungi Anda kapan saja. Tidak hanya itu, gambar yang Anda lihat juga akan ditampilkan di komputer saya. Bergantung pada. Ye Qiu merasa malu, tapi untungnya Diao Chen tidak ada di depannya, jika tidak, dia harus mencari tempat untuk menjahit. Kamu belum menjawabku, apakah itu tampan? Suara lembut Diao Chen agak main-main. Jelas bahwa dia sengaja menggoda Ye Qiu. Mock-up benar-benar menggoda saya, untuk melihat apakah saya tidak membersihkan Anda. Diao Chen, ini sudah sangat larut, apakah kamu masih bekerja? Apakah kamu mengantuk? Ye Qiu bertanya dengan khawatir. Apa yang ingin kamu katakan?
Diao Chen bertanya. Aku akan menceritakan sebuah kisah untuk membantumu. Ye Qiu menceritakan kisah itu secara langsung, terlepas dari apakah Diao Chen ingin mendengarkan atau tidak. Ngomong-ngomong, ada penulis cantik yang menulis naskah, tolong bantu editor untuk meninjau naskah. Editor memandang penulis kecantikan dan tertawa, bagian atas lebih montok, dengan 2 titik menonjol, tetapi sayangnya bagian bawah sedikit berumput, dan ada celah, terlalu banyak kelembaban. Penulis kecantikan kemudian bertanya, apa yang harus saya lakukan? Editor menjawab sambil tersenyum, saya akan membicarakannya nanti. Setelah Ye Qiu selesai bercerita, dia tidak mendengar jawaban untuk waktu yang lama. Diao Chen, apakah kamu masih di sana? Ye Qiu bertanya. Aku di sini. Suara lembut Diao Chen berdering. Lalu kenapa kamu tidak berbicara? Aku mendengarkan ceritamu. Yang lain, lanjutkan. Ini. Ye Qiu sedikit bingung. Dia awalnya ingin membiarkan Diao Chen mundur melalui cerita pendek ini dan memotong suaranya. Siapa tahu, Diao Chen tidak memainkan kartu menurut akal sehat. Kalau begitu aku akan memberitahumu satu lagi. Ye Qiu berkata, es krim dan kulkas adalah pasangan. Suatu hari mereka putus. Es krim menyesal dalam perjalanan. Dia menemukan bahwa dia kehabisan banyak air, jadi dia kembali ke lemari es. Coba tebak bagaimana sikap kulkas. Kulkas perlahan membuka pintu dan berkata, naik dan bekukan dirimu. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, suara Diao Chen datang dan berkata, saya baru saja menulis sebuah puisi, membacanya untuk Anda. Anda dapat mengevaluasinya dan melihat bagaimana puisi itu ditulis. Bisakah Diao Chen menulis puisi? Ye Qiu tidak bisa tidak memikirkan pria sejati dengan alis panjang. Orang tua ini juga suka menulis puisi, tetapi dia hanya menulis pantun dan levelnya tidak terlalu bagus. Haruskah Diao Chen menulis puisi pada tingkat yang lebih tinggi dari orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, pikir Ye Qiu. Pada saat ini, Diao Chen mulai membacakan puisi. Ada parit setinggi 3 kaki di atas tanah. Tidak ada aliran air yang panjang di matahari dan bulan, tidak ada sapi dan domba untuk merumput, hanya biksu yang datang untuk mencuci rambut mereka. Setelah Ye Qiu mendengarkan, seluruh orang itu bodoh. Dia pikir dia mengemudi cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan Diao Chen, itu tidak lebih dari horor. Bagaimana puisi saya ditulis? Jika Anda tidak berbicara, apakah itu berarti puisi itu tidak ditulis dengan baik? Tidak masalah. Saya menulis puisi lain, saya akan membacanya untuk Anda. Diao Chen itu, aku minta maaf, aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan menutup telepon dulu. Ye Qiu dengan cepat menyingkirkan kacamata hitamnya. Terlalu menakutkan. Kecepatan gadis ini terlalu cepat, dan setirnya terbang. Hei, pertas pertama di Istana Hades, sangat kotor dan menarik. Ye Qiu tertawa. Pukul 3 pagi. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Tokyo. Saat Ye Qiu turun dari pesawat, dia tiba-tiba memikirkan hal yang mengerikan, dia tidak bisa berbicara dengan dialek Dadong. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ye Qiu cemas. Setelah keluar dari pintu keluar bandara, Ye Qiu hendak menghubungi Diao Chen, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang pria berjas memegang tanda di tangannya dengan tulisan, Ye Qiu, tertulis di atasnya. Menjemputku? Ye Qiu sedikit ragu, berjalan ke pria berjas itu, dan bertanya, apakah kamu di sini untuk menjemput Ye Qiu? Pria berjas itu memandang Ye Qiu dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya dalam bahasa Mandarin yang fasih, siapa kamu? Saya Ye Qiu. Kata Ye Qiu. Dari Jiangzhou, pria berjas itu bertanya. Ya. Senyum muncul di wajah pria berjas itu, dan dia dengan hormat berkata, halo, Tuan Ye, saya diperintahkan oleh 9.000 tahun untuk menjemput Anda di sini. Apakah kamu berusia 9.000 tahun? Ye Qiu bertanya. Pria berjas itu mengangguk, ya. Apakah ada bukti untuk menunjukkan identitasmu? Ye Qiu tidak akan mudah mempercayai orang asing, apalagi dia masih berada di wilayah Dadong, dan dia harus berhati-hati dalam segala hal.
9.000 tahun berkata, dia akan menghubungimu. Begitu pria berjas itu selesai berbicara, Ye Qiu menerima pesan teks dari Cao Yuan. Pria berjas di depannya, bernama Koizumi, memang diatur oleh Cao Yuan. Koizumi berkata, kata 9.000 tahun, biarkan aku mendengarkan pengiriman Tuan Ye. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, katakan saja padaku untuk melakukannya. Pusat Konvensi Internasional Tokyo, tahukah Anda? Ye Qiu bertanya. Koizumi mengangguk, aku tahu. Kirim saya ke lingkungan sekitar dan temukan hotel untuk saya tinggali. Oke. 1,5 jam kemudian, ketika Ye Qiu tiba di dekat Pusat Konvensi Internasional Tokyo, Koizumi menemukan hotel kelas atas dan mengatur agar Ye Qiu menginap. Pak Ye, ini sudah malam, istirahatlah yang baik, saya akan datang lagi siang hari. Kata Koizumi. Oke, kamu kembali dulu. Setelah Koizumi pergi, Ye Qiu mulai bergerak dan menyelinap langsung ke Pusat Konvensi Internasional Tokyo. Segera, ada penemuan yang luar biasa. Bab 374. Pusat Konvensi Internasional Tokyo adalah bangunan tengara di Dadong, yang memiliki fungsi seperti konferensi, pameran, teater, dan perdagangan. Zhao Zhengxi hilang setelah menghadiri seminar ilmiah di sini kemarin. Termasuk 4 personel Hades Palace yang diam-diam melindunginya, mereka juga menghilang. Ye Qiu menghubungi Diao Chen, mendapatkan denah lantai Pusat Konvensi Internasional Tokyo, dan menyelinap masuk. Langkah-langkah keamanan di dalam sangat ketat. Ada kamera di mana-mana. Ada lebih dari selusin penjaga keamanan yang berpatroli di setiap lantai. Masuk akal bahwa penjaga keamanan ini harus kelelahan sekarang karena hari akan fajar, tetapi apa yang tidak diharapkan Ye Qiu adalah bahwa penjaga keamanan ini tidak hanya penuh energi, tetapi juga sangat serius, dengan hati-hati memeriksa setiap sudut. Berapa banyak uang yang diberikan bosmu? Apakah itu sepadan dengan keseriusan ini? Ye Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Untungnya, penjaga keamanan ini adalah orang biasa, dengan keterampilan Ye Qiu, mudah untuk menghindarinya. Setelah itu, Ye Qiu mengikat tangannya, menggumamkan mantra dalam diam di mulutnya, dan menggambar pelacak. Segera, sinar udara hitam muncul dari udara tipis. Untaian energi hitam ini sangat tipis, seperti sehelai rambut, melayang di depan mata Ye Qiu, dan kemudian melayang ke atas. Pusat konferensi memiliki 4 lantai. Ye Qiu mengikuti udara hitam, menghindari penjaga keamanan dan kamera pada saat yang sama, butuh lebih dari 10 menit untuk mencapai lantai 4. Udara hitam melayang 2 kali di sekitar pintu aula konferensi, mengikuti dengan cermat, dan menuruni tangga lagi. Sial, bahkan kamu bermain denganku? Ye Qiu sedikit terdiam. Setelah akhirnya naik, saya ingin turun lagi, ini bukan main dia. Dengan enggan, Ye Qiu harus mengikuti udara hitam di lantai bawah, dan butuh 10 menit lagi untuk mencapai lantai 2 pusat konferensi. Ketika dia pertama kali datang ke sini, Ye Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Suhu di lantai 2 negatif sangat rendah, seolah-olah berada di gudang pendingin, dan tidak ada cahaya, gelap, dan Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Dengan penglihatan Ye Qiu, dia hanya bisa melihat sekeliling 1 meter jauhnya. Untuk berhati-hati, dia mengeluarkan kacamata hitamnya. Kacamata hitam memiliki fungsi perspektif, dan Anda dapat melihat dengan jelas dalam radius 10 meter, tetapi yang tidak diharapkan oleh Ye Qiu adalah bahwa setelah mengenakan kacamata hitam, matanya masih benar-benar gelap. Apa situasinya? Bagaimana Anda tidak bisa melihatnya? Mungkinkah Diao Chen mematikan fungsi perspektif untukku? Ye Qiu dengan cepat mengulurkan tangan dan mengklik sekrup bingkai, dan berkata dengan lembut, Diao Chen, apakah kamu di sana? Tidak ada respon. Diao Chen? Aku butuh bantuanmu sekarang, apa kau di sana? Kata Ye Qiu lagi. Hasilnya sama seperti sebelumnya, tanpa respon apapun. Hati Ye Qiu tenggelam. Apakah Diao Chen terlalu mengantuk untuk tidur? Atau ada yang salah denganku? Ye Qiu dengan cepat mengesampingkan kemungkinan pertama. Diao Chen adalah peretas nomor 1 di Istana Hades. Dia adalah seorang pejuang dan tahu tanggung jawabnya dengan sangat baik, jadi bahkan jika dia mengantuk,
dia akan tetap pada posisinya. Terlebih lagi, dia tahu betapa pentingnya misi ini, jadi bagaimanapun juga, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Karena itu hanya bisa menjadi alasan kedua. Ye Qiu mengeluarkan ponsel yang diberikan Tang Fei kepadanya dan membukanya untuk melihat bahwa tidak ada sinyal. Ponsel ini adalah ponsel satelit yang dimodifikasi, dalam keadaan normal, tidak mungkin tidak ada sinyal. Karena di sini bukan hutan purba, tetapi kota metropolitan internasional yang makmur. Sepertinya tempat ini aneh dan sinyalnya terhalang, jadi aku tidak bisa menghubungi Diao Chen. Ye Qiu tahu bahwa selanjutnya, dia akan benar-benar bertarung sendirian. Menyingkirkan kacamata hitam dan ponselnya, Ye Qiu menggenggam jarum emas di telapak tangannya dan berjalan dengan hati-hati dalam kegelapan. Semakin jauh Anda pergi, semakin rendah suhunya. Setelah hanya berjalan sekitar 30 meter, Ye Qiu menyadari bahwa suhu telah turun di bawah nol. Aneh sekali. Aneh, bagaimana suhu di sini bisa begitu rendah? Seperti kamar mayat. Ye Qiu bingung. Mengikuti udara hitam, dia berjalan ke depan untuk sementara waktu, dan sebuah pintu baja besar muncul di depannya, menghalangi jalan di depan. Ye Qiu segera membuka mata surgawinya. Dalam sekejap, garis pandang menembus pintu baja. Di balik pintu baja, terang benderang seperti siang hari, dan koridor panjang penuh dengan ruangan di kedua sisinya, yang tampak seperti pangkalan rahasia di film dan serial TV. Sekarang, masalah lain ada di depan Ye Qiu. Bagaimana cara masuk? Pintu besi ini dibuat khusus, tebalnya 10 cm dan tidak bisa ditembus peluru. Apalagi kunci pintu itu bukan kunci sidik jari biasa, tapi pintu anti-maling yang sangat kuno, yang hanya bisa dibuka dari dalam. Dan dibuka dari luar, tidak terbuka. Akan sangat bagus jika aku bisa menembus dinding. Ye Qiu menghela nafas. Sebanyak 36 jenis mantra tercatat dalam amulet Maoshan. Peu Songlin juga menulis dalam Strange Tales from a Lonely Studio tentang jenis pengetahuan menarik yang akan dilewati oleh pendeta Tao di Laoshan melalui tembok. Sangat disayangkan bahwa budidaya teknik penetrasi dinding membutuhkan dukungan kekuatan internal yang kuat, dan dengan basis budidaya Ye Qiu saat ini, jauh dari mampu melakukannya. Atau, gunakan kutukan 5 guntur untuk membuka pintu? Begitu ide ini muncul, itu ditolak oleh Ye Qiu. Pintu baja ini dibuat khusus, jangan katakan bahwa kemungkinan ledakan kutukan 5 guntur adalah 0, dan setelah kutukan 5 petir dilemparkan, gerakannya sangat besar sehingga pasti akan menarik penjaga keamanan itu. Meskipun Ye Qiu tidak takut pada penjaga keamanan, dia ada di sini untuk menemukan seseorang kali ini. Ketika dia bukan pilihan terakhir, lebih baik tidak menghadapi penjaga keamanan sebanyak mungkin. Bagaimana saya bisa masuk? Ye Qiu berpikir sebentar, tetapi tidak memikirkan cara yang baik. Dia akan mundur, dan setelah menghubungi Diao Chen dan Tang Fei, dia membuat rencana. Tetapi pada saat ini, pintu baja terbuka hanya dengan suara dentang. 2 pria kekar berseragam kamuflase dengan senapan mesin ringan di bahu mereka berjalan keluar. Kedua pria itu masing-masing memegang senter di tangan mereka, berbicara dan tertawa, sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah muncul di sebelah mereka. Kedua pria itu berbicara dengan dialek Dadong, dan melalui ekspresi sedih mereka, Ye Qiu menebak isi percakapan mereka. Apakah kamu akan pergi ke pelacur malam ini? Jangan pergi. Aku memperlakukanmu. Oke, kemana harus pergi? Ye Qiu Zhengzhou tidak bisa membuka pintu baja dari luar, dan melihat kedua pria itu keluar, dia tidak ragu untuk melakukannya. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai pelipis seorang pria, menjatuhkannya. Pria lain bereaksi dengan cepat dan buru-buru mengangkat senapan mesin ringannya, tetapi sebelum dia bisa menarik pelatuknya, ada klik dari tulang tenggorokan, dan kemudian dia jatuh lemas ke tanah. Ye Qiu melangkah melintasi pintu baja. Namun, dia tidak bertindak terburu-buru, tetapi berdiri di pintu dan melihatnya sebentar. Perhatian adalah perahu. 10 detik kemudian. Aneh, tempat apa ini? Kenapa kamu tidak membawa kamera? Ye Qiu sangat terkejut.
Secara umum, langkah-langkah keamanan dilakukan dengan baik di tempat-tempat tersembunyi seperti itu, tetapi di sini bagus, tidak ada satu kamera pun. Setelah mengamati sebentar, setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, YQ berjalan perlahan ke dalam di sepanjang koridor. Suhu masih sangat rendah. Setelah hanya sekitar selusin langkah, YQ datang keluar ruangan pertama. Pintunya tertutup rapat dan jendelanya transparan. YQ bersandar di luar jendela dan melirik ke dalam. Dalam sekejap, kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan rambutnya berdiri.